Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat JKN. Selamat datang di BPJS Kesehatan On Air Kedeputian Wilayah 1. Hari ini kami di Kedeputian Wilayah 1 bersama narasumber yang luar biasa. Di sini ada Kak Adi Tistianingrum. Halo Sobat JKN, sehat selalu. Jadi tema kita untuk on air kali ini terkait iuran BPJS Kesehatan. Jadi di sini kita perkenankan sobat-sobat JKN untuk bertanya atau jika ada kendala dalam penggunaan layanan BPJS Kesehatan atau ada hal-hal yang belum tahu bisa ditanyakan di komen, nanti kita jawab satu-satu. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, jadi kita diskusi dulu nih Kak Din. Kita pengen tahu terkait iuran BPJS Kesehatan nih dari sumbernya langsung nih di Kedeputian Wilayah 1, ada Kak Dini. Apa tema kita hari ini? Mau bawa tema apa? Maulana mau tanya apa? Terkait apa yang mau ditanya? Yang pertama yang pembuka dulu ya, yang ringan-ringan dulu ya. Jadi kita terkait iuran BPJS Kesehatan. Jadi banyak isu-isu beredar, beberapa bulan lalu malah ada kabarnya kenaikan iuran, perubahan iuran. Nah kita mau nanya nih kondisi saat ini gimana nih iuran BPJS Kesehatan? Khususnya untuk peserta mandiri atau PBPU. Sekarang gimana nih kondisinya nih Kak? Apa udah naik atau gimana nih? Nah, kalau untuk PBPU ya mau belum ada perubahan sampai hari ini. Kelas 1 itu iurannya masih 150.000 per bulan per jiwa. Kelas 2-nya itu 100.000 per bulan per jiwa, dan yang kelas 3 itu 35.000 per bulan per jiwa. Dan itu untuk BPJS itu menagihnya adalah satu keluarga. Jadi tidak bisa yang bayar misalnya hanya satu orang, misalnya satu kakak itu ada 5 orang, nggak bisa yang membayar hanya satu orang. Jadi wajib 5 orang yang membayar. Jadi tagihannya itu nanti adalah kumpulan dari yang 5 orang gitu, Mo. Ya, jadi nggak bisa satu-satu. Atau kadang nih yang di dalam masyarakat tuh terkadang, Bu, ini anak saya sakit, bisa nggak hanya bayar anaknya gitu? Itu tidak bisa ya, itu jadi harus dibayar semuanya karena BPJS itu sifatnya adalah gotong royong ya. Jadi yang sehat, peserta yang sehat yang membayar iuran itu nanti untuk peserta-peserta yang sakit gitu. Yang sakit itu yang dibayari oleh peserta-peserta aktif yang membayar tiap bulan rutin gitu. Jadi nggak bisa memilih-milih. Misalnya anaknya yang sakit, anaknya aja yang dibayar iurannya, nggak bisa gitu. Jadi karena setiap yang saat ini yang sedang menjalani pelayanan kesehatan di rumah sakit itu yang membayar biaya pelayanan kesehatan adalah kita-kita nih yang sehat. Nah, yang sehat, yang rutin bayar iuran. Kita harus makasih nih Mol bagi peserta-peserta ini yang rutin bayar, yang belum akhir bulan tanggal 1 sebelum tanggal 10 udah bayar iuran, kita bilang makasih dulu nih Mol ya. Makasih Bapak Ibu yang dengan dengan ikhlas lah ya, dengan sangat baik membayar iuran tuh di bawah tanggal 10. Nah, begitu Maulana. Jadi prinsipnya memang ya harus dipahami dulu, jangan mungkin kita berasumsi tanpa tahu bahwa prinsipnya namanya asuransi kesehatan, sistem gotong royong, ya prinsipnya harusnya dipahami terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebelum membentuk asumsi yang tidak misalnya kayak itulah yang sakitnya aja yang bayar gitu kan ya. Jadi yang sehat membayar untuk yang sedang menjalani pelayanan di Vaskes atau fasilitas kesehatan. Yang sehat juga membantu yang saudara-saudara kita yang saat ini menjalani pelayanan. Karena banyak kan ya Mul sekarang penyakit-penyakit tuh ya banyak, sangat banyak lah, misalnya kayak cuci darah contohnya salah satunya itu kan peserta-peserta yang harus menjalani seumur hidup Mul. Ya, kalau dia hanya mengandalkan diri sendiri atau uang sendiri gitu mungkin nggak cukup Mul. Karena itu sekali kita cuci darah itu tuh kadang ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali gitu. Jadi kalau sendiri atau hanya keluarganya mungkin nggak akan cukup. Nah, siapa yang membantu masyarakat yang seperti itu? Yaitu adalah peserta-peserta JKN yang sehat dan rutin membayar iuran. Nah, gitu Maulana. Gitu prinsipnya iya, gitu. Terus kalau dia memang menunggak iuran, misalnya dia udah lupa nih bayar iuran mungkin 2 bulan, 3 bulan, ada katanya itu namanya program rehab ya.
Rehab. Jadi mungkin kalau rehab orang mikirnya mungkin rehab rumah, rehabilitasi atau apa. Apa sih rehab itu sebenarnya itu, Kak? Oke, tapi sebelum sampai rehab nih, Mol. Ya, sebelum sampai rehab, BPJS Kesehatan kan tadi seperti yang Kak Din sampaikan di awal, bahwa punya tugas itu untuk melakukan penagihan. Nah, jadi BPJS Kesehatan itu sudah berupaya ini, Mol, untuk melakukan penagihan-penagihan kepada peserta-peserta JKN yang kayak Maulana bilang tadi lupa gitu, atau apa gitu ya, lupa. Jadi kita banyak melakukan strategi-strategi penagihannya, baik yang penagihan tidak langsung ya. Misalnya kita membuat spanduk, leaflet atau hal-hal seperti ini ya melalui media sosial, bagaimana mengingatkan peserta untuk rutin membayar iuran itu sebelum tanggal 10. Supaya kalau ada apa-apa dengan peserta itu gampang dia mengakses karena tidak menunggak gitu kan. Jangan ketika sakit ya baru mikirin, aduh menunggak nih gitu ya. Iya, jadi langkah pertama itu adalah BPJS Kesehatan selalu mengingatkan gitu ya, baik melalui media sosial, cara-cara seperti ini gitu mengingatkan peserta berapa pentingnya membayar iuran tepat waktu. Ada juga kita petugas telecollecting, ini kita segmennya di PBPU ya Mulyana. Ini hari ini kita segmennya di PBPU, mungkin khusus ke situ dulu kita ya Mul. Jadi ada namanya petugas telecollecting ya. Nanti kalau ada bapak-bapak yang sobat-sobat JKN yang hari ini menonton yang dan menunggak ya, ini kan yang nonton nih ada yang nunggak, ada yang tertib juga nih akan mulai ya. Jadi kalau ada yang menunggak tuh dan nomor telepon kan ada ya waktu mendaftar. Nah itu kalau diteleponi itu adalah kalau terganggu maaf ya Bapak Ibu, tapi itu adalah peran BPJS Kesehatan untuk menagih gitu, mengingatkan, mereminder peserta yang mungkin lupa. Jadi kita ada namanya petugas telecollecting, itu tugasnya menelponi Bapak Ibu yang mungkin lupa atau kadang memang niat nggak bukan nggak ada yang bayar ya, bukan nggak ada yang bayar, lupa dan apa gitu ya, lupa lah intinya ya. Jadi karena yang ditelepon itu adalah peserta-peserta menunggak yang bulan-bulan yang masih 2 bulan, 3 bulan segitu. Nah selanjutnya kita ada namanya petugas itu kan masih soft lah ya, karena dia nggak bertemu langsung. Nah ini nggak bertemu langsung, hanya via suara gitu ya. Ada juga melalui email juga ada Mol. Nah, yang selanjutnya adalah kita namanya ada petugas yang langsung ke lapangan yang bertemu dengan Bapak Ibu, yaitu namanya kader JK. Kader JKN ya. Jadi ada namanya kader JKN, itu adalah mitra kerja kita yang menemui Bapak dan Ibu di rumah masing-masing. Nah, gitu. Jadi kalau ada nanti Pak yang datang, itu memang ada petugas kita Mol. Memang dia tidak di seluruh wilayah Kedeputan wilayah 1 itu kan ada di Sumatera Utara dan Aceh ya. Nah, petugas atau kader JKN ini adanya di Provinsi Sumatera Utara. Nah, itu masing-masing daerah itu ada kita itu ada di 8 kantor cabang ya. Kalau di Sumatera Utara itu setiap kantor cabang memiliki namanya kader JKN. Jadi mereka tugasnya adalah mengedukasi, mereminder sobat-sobat JKN yang mungkin belum membayar iuran. Mereka datang tidak hanya untuk menagih sebenarnya Mul, namun mengedukasi. Mengedukasi, misalnya dia menginformasikan apa-apa hal-hal yang terbaru dari BPJS Kesehatan. Atau juga dia bisa membantu kendala-kendala yang dihadapi sobat JKN. Misalnya bagaimana mendaftar, boleh bertanya kepada mereka gitu. Atau ada kendala-kendala, itu bisa menghubungi mereka. Oh satu lagi Mul, lupa. Kita upayain salah satu lagi WA Blast. Nah lupa tadi, harusnya WA Blast, telecollecting, baru kader JKN. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Jadi peserta BPJS, sobat-sobat JKN itu dari aktif kemudian jadi menunggak, itu sebenarnya sudah ada tahapan-tahapan yang dilakukan BPJS, mulai dari di WhatsApp diingatkan, kemudian telepon diingatkan, kemudian kader JKN mengunjungi. Tapi kalau dikunjungi ini kayak debt collector berarti ini. Tapi nggak pernah dengar ada isu atau viral-viral peserta atau masyarakat komplain soal debt collector BPJS, nggak pernah dengar nih. Enggak, karena pendekatannya itu ada beda, ya. Pendekatannya gitu pertama itu adalah mengedukasi, mengingatkan. Nah, jadi tidak langsung yang kayak debt collector enggak gitu ya. Karena kan memang ini keputusan membayar kan ada di peserta ya. Kemungkinan peserta-peserta ini tidak membayarkan banyak hal Mol. Tidak hanya lupa. Mungkin ada yang kecewa ya sobat JKN, kecewa akhirnya nggak mau bayar lagi. Nah, ini
kader-kader CKN atau mitra kerja kita yang ke lapangan itu adalah mengedukasi hal tersebut, di mana masalahnya, handling komplainnya juga mereka bisa. Nanti dari mereka nanti kader JKN yang akan menginformasikan ke kantor cabang. Gitu. Ini ada yang nanya nih Kak Din. Kak, gimana daftar jadi kader JKN katanya nih. Oh, jadi kayak lowongan kerja nih ya. Ini daerah mana nih mall dia nih? Jadi ada nggak nampak ya? Untuk mendaftar kader JKN bisa ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat dengan wilayah rumahnya. Ya karena belum tentu mungkin kayak tadi Kak Dini bilang ya, mungkin kalau di Provinsi Aceh mungkin nggak ada kader JKN, adanya di Sumatera Utara. Ya datang ke kantor cabang mungkin dilihat ketersediaannya, mungkin areal wilayah kerjanya gitu kali ya. Karena diharapkan tuh nanti kan kantor cabang itu punya tuh kantong-kantong mana atau wilayah mana yang peserta nunggaknya banyak gitu. Nah, nanti akan dicari kalau memang di rumahnya di wilayah yang nanya tadi banyak peserta menunggaknya, nanti ketemu dengan kantor cabang akan dikasih datanya itu. Tapi ini dulu ya, diwawancarai dulu kekuatan dia untuk bersosialisasi. Karena itu nanti prosedurnya adalah mereka setelah disetujui jadi kader, itu nanti mereka harus bertemu dengan kepala desa atau kelurahannya. Ya wajar lah, namanya ada fit and proper test kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin main masuk-masuk aja karena orangnya kita saring. Dan harus dibekali juga ya, kan. Harus kompeten. Oke, gitu. Oh, ini yang nanya nih dari Bekasi dia. Untuk umur itu paling tua setahu saya 54. Oh, kayak ya selama dia masih prima ya 54 ya masih cukup prima lah untuk beraktivitas. Karena namanya kunjungan ke peserta ya tentu ya ada aktivitas fisik atau perjalanan kan. Walaupun daerahnya mungkin terbatas Kak ya, tidak terlalu jauh juga. Ya boleh nih kalau ada yang mau coba jadi kader JKN, berpartisipasi di program JKN lewat kader JKN, ya boleh juga. Terus selain itu ada lagi nggak Kak untuk upaya-upaya dari BPJS? Nah itu tadi kan untuk yang udah menunggak nih Mol. Ya kalau untuk yang belum menunggak supaya dia nggak lupa, kita ada programnya auto debit. Nah kenapa setiap mungkin ada sobat-sobat JKN yang baru mendaftar PBPU ya atau yang mandiri itu ke kantor selalu dimintain buku rekeningnya Mol. Ya, karena itu sebenarnya salah satu cara awal ya, mitigasi awal supaya sobat JKN itu tidak lupa membayar iuran. Kadang-kadang kalau untuk yang tagihan satu orang misalnya 35.000 ya, kan jadinya kelupaan tuh kadang 35.000 ya nanti aja lupa jadinya. Nah, kalau sudah ada mendaftar atau diwajibkan auto debit untuk yang peserta mandiri, insya Allah jadi nggak lupa gitu. Jadi itu tadi ya. Jadi untuk yang masih aktif dijaga dengan auto debit. Kalau yang sudah menunggak tadi itu upayanya ada beberapa upaya tadi ya, mulai dari sosialisasi edukasi melalui media sosial, mengingatkan melalui media sosial, kadang radio juga ada kita, radio podcast seperti ini. Lalu ada WA Blast, ada telecollecting, petugas telecollecting, ada juga kader JKN. Nah, itulah upaya dari BPJS untuk memenuhi perintah dari perintah atau menjalankan tugas dari pemerintah sesuai dengan undang-undang ya. Iya, untuk menjaga keberlanjutan program JKN ini gitu. Tapi balik lagi nih ke pertanyaan yang tadi nih Kak Din, kalau memang dia iuran sejumlah yang tadi mungkin dia sudah melalui tahapan-tahapan yang tadi sudah diingatkan, kemudian dia ada menunggak. Itu kita dengar program rehab itu namanya. Ada rehab, kita kira rehab rumah atau rehabilitasi narkoba misalnya. Itu apa sih rehab itu sebenarnya itu Kak Din? Oke, rehab itu kan rencana pembayaran bertahap. Oh, disingkatan ya. Singkatan. Lebih simpelnya, lebih familiar tuh dengan cicilan. Cicilan tanpa bunga. Ya, jadi rehab itu menyelesaikan masalah tanpa masalah sebenarnya. Itu tagline yang lain ya? Tagline itu yang lain. Salah server nih. Itu tagline yang lain ya. Jadi ada namanya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk segmen PBPU Mandiri ini ya, keaktifannya itu hanya lebih kurang 50% lah, 60 sampai
50%, 50 ke 60%. Jadi lebih banyak yang menunggak Mol. Nah, jadi lebih banyak menunggak. Nah, apa dasar dilakukan program rehab ini Mol? Jadi ada 3 ya, 3 hal itu, yaitu pertama rendahnya ability to pay atau rendahnya kemampuan bayar dari peserta PBPU ya. Jadi mungkin dulu dia mendaftar kelas 1 ya kan, rupanya tiba-tiba kendala ekonomi jadi dia nggak sanggup lagi, karena kan kalau kelas 1 150 ya kan, dia nggak sanggup lagi rupanya, misalnya usahanya nggak lancar atau terjadi sesuatu. Nah itu dia masuk kategori mungkin udah nggak sanggup lagi membayar gitu mau ya. Lalu yang kedua, kenapa dibuatnya rehab ini? Itu tadi hanya 50% sampai 60% keaktifannya. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Harus cari cara. Jadi kan peserta itu bilang nggak sanggup bayar. Nah, BPJS harus berpikir gimana ya caranya supaya memotong jumlah bayarnya dengan cara mencicil gitu. Baru ada lagi yang membuat rendahnya tadi keaktifan PBPU itu adalah adanya peserta yang PBPU dulu ada tunggakannya, dia berpindah ke atau sudah bekerja gitu. Berarti dia kalau bekerja berarti dia ditanggung oleh pemberi Iya, kerjanya. sejak gitu ya. dia bekerja maka dia sudah berubah segmen jadi pekerja. Tunggakan PBPU-nya masih ketinggalan nih Mol. Nah, jadi ketinggalan tunggakannya. Nah, ini kan membebani jadinya. Jadi banyaknya peserta menunggak yang kalau iurannya nggak dibayar ini akan mengganggu pembayaran nanti untuk rumah sakit, klaim rumah sakit gitu. Nah, ini adalah 3 faktor yang kenapa adanya program rehab ini dibuat oleh BPJS Kesehatan atau program cicilan gitu Maulana. Ada lagi yang tanya? Jadi kalau untuk rehab itu cicilannya teknisnya gimana tuh Kak? Cicilannya gimana tuh Kak Din? Yang dimaksud cicilan program rehab itu? Apa dia boleh dikurangin jumlah tagihannya atau dia bayarnya berapa kali begitu mungkin nggak? Oke, ini harus diinformasikan juga ya Mol. Jadi program rehab yang 2025 itu namanya program rehab 2.0. Nah, kalau dulu ada namanya program rehab tahun 2024. Nah, tahun 2025 ini ada namanya program rehab 2.0. Ada beberapa perbedaannya Mol. Nah, kalau di program rehab tahun 2024 itu hanya khusus untuk PBPU. Nah, untuk peserta mandiri. Yang syaratnya adalah peserta dengan jumlah tunggakan 4 sampai 24 bulan. Nah, 4 sampai 24 bulan. Dan maksimal dia bisa mencicil adalah setengah dari jumlah bulan menunggaknya. Misalnya dia nunggak 4 bulan. Nah, itu kan masuk sebagai peserta yang boleh rehab. Nah, dia boleh mencicil hanya 2 bulan. 2 tahap. Kalau dia menunggak 24 bulan, nah jadi dia boleh mencicil maksimal itu 12 tahap. Nah, gitu. Itu untuk yang tahun 2024. Nah, di tahun 2025 ini program Rehab 2.0 ini lebih dimudahkan lagi Maulana. Oh iyalah namanya 2.0 ya. Berarti harus ada lebihnya dari yang pertama ya. Ada perubahannya. Baik dari segi hitungannya, secara teknis hitungannya itu nanti tunggu dulu jelasin dulu ya. Di mana bisa daftarnya? Nah, daftar rehab ini ada 3 channel. Yang pertama itu bisa melalui aplikasi mobil JKN. Yang kedua itu bisa melalui kantor cabang, dan yang ketiga itu bisa melalui care center 165. Nah, ada tiga ya. Nah, jadi kalau untuk rehabnya sendiri untuk memudahkan peserta sebenarnya bisa melalui mobil JKN. Di dalam itu sudah ada tuh nanti teknisnya. Nanti dimasukkan aja angka tunggakannya, udah terhitung ya. Mau berapa kali ini kan tadi ada pertanyaan nih ya. Langsung aja ya kali ya supaya pas. Oh iya, ini ada pertanyaan. Ada tetangga nih nunggak 4 juta. Itu cicil itu apa langsung aktif atau lunas dulu nih kalau untuk aktifnya nih? Iya. Oh, dia nanyanya bukan teknisnya rupanya. Dia nanya bisa aktif atau enggak. Untuk program rehab itu dia harus lunas ya. Beda dengan tahun 2022 itu namanya ada relaksasi. Nah, itu beda lagi. Itu kalau itu bayar pertama dia langsung lunas. Kalau untuk rehab itu wajib lunas baru bisa aktif.
Jadi ini program BHW hanya memudahkan meringankan bulanannya gitu Mul. Ya, jadi untuk meringankan bulanannya. Ada lagi nih yang nanya nih Kak Din. Hmm. Dia kalau ikut rehab ada denda atau bunganya nggak? Bunga nih kayak di bank mungkin ya, kayak pinjaman ya. Denda atau bunganya ada nggak itu Kak Din? Enggak, tadi kan udah dibilang tuh di awal. Nih Sobat JK ini kelewatan Baru nih. masuk Oh, baru nih masuk mungkin deh. dia Nggak ada, jadi nggak ada denda. Nggak ada denda. Yang ada denda di BPJS tuh nanti dia di Denda denda pelayanan. pelayanan. Kalau untuk cicilan rehab ini atau program rehab dan cicilan ini itu tidak ada, ya. Oke, nanti kita masuk ke teknis yang tadi ya, syarat-syarat bisa ngerehab ya. Tadi kan Gimana tuh, Kak Din? nanti kelewatan, takut lupa. Jadi untuk yang PBPU tadi kan ada dua ya. Kenapa rehab ini 2.0 ini ada? Itu ada dua tadi ya. Salah satunya adalah PBPU dan PBPU alih segmen. Yang tadi dia pindah ke perusahaan, udah digaji perusahaan, tapi dia tunggakannya masih ada. Jadi ada dua nanti untuk rehab 2.0 itu ada dua nanti segmennya. Untuk PBPU itu nanti dia itu tadi tunggakan 4 sampai 24 bulan. Maksimal tahapannya adalah setengah dari jumlah bulan menunggaknya. Jadi kalau dia menunggak tadi 4 juta ya, dia nggak bilang bulan ya. Kalau misalnya dia 12 bulan itu nunggaknya. Berarti maksimalnya dia itu 6 tahap. 6 tahap dia dicicil. 6 tahap, 1 tahap berarti 1 bulan gitu ya. 6 tahap berarti 6 bulan. Oh ya, 6 bulan ya. Ya. Berarti untuk pertahapan itu artinya itu sama kayak hitungan bulan gitu ya. Iya, jadi 6 bulan. Nah ini ada teknisnya mau, cuman di sini nggak bisa hitung-hitungan kita. Jadi teknisnya ada, nanti silahkan langsung masuk ke Mobil JKN. Bagi yang sobat-sobat JKN yang ada tunggakannya nih, langsung download aplikasi Mobil JKN. Nanti ada menu rehab, klik aja di situ. Nanti muncul tuh angka-angka berapa yang harus dia bayar. Jadi gampang, sangat gampang sekali, Mul. Walaupun memang ada 3 channel atau kanal untuk pendaftaran rehab. Tapi kalau dia pakai Mobil JKN tentu bisa di rumah masing-masing, bisa puas lagi ngelihat layarnya gitu ya. Dan bisa simulasi sendiri kalau 6, kalau 4 berapa sesuai dengan kemampuan sobat JKN nanti. Gitu. Kalau kantor cabang berarti harus dijelaskan oleh petugas BPJS-nya, nggak bisa ngelihat langsung kita ya. Nggak bisa, ada tuh keluar biaya lagi kan Mul. Iya. Naik kereta, bayar ininya. Kalau bisa mudah ya bayar terus. Repot-repot pergi ya. Iya, jadi sarannya sih kalau dari kita, sarannya sih pakai Mobil JKN aja. Karena kalau ke center nanti kena biaya telepon, ya kan? Kalau ke kantor biaya BBM sama ongkos lagi Mul. Biaya Grabnya lagi kan Mul. Sorry nggak boleh merek ya. Lebih efisien lah kesimpulannya ya untuk lewat Mobil JKN atau dari handphone masing-masing. Iya, jadi Mobil JKN. Sambil rebahan, sambil nonton kita ini juga bisa berarti. Ya bisa nih langsung aja nih, silakan sobat JKN langsung gas aja nengok ke Mobil JKN-nya nih masing-masing. Nah itu yang tadi PBPU Mandiri ya Mul. Nah segmen satu lagi ini bagi mungkin ada yang nonton nih yang udah pindah segmen, yang udah jadi pekerja, tunggakannya masih banyak ya atau ada tunggakannya. Boleh langsung juga lihat di Mobil JKN. Nah, ini lebih dimudahkan lagi, Mul. Nah, ini lebih dimudahkan lagi. Kalau untuk yang pindah segmen ini, dia bisa mencicil maksimal tuh 36 bulan. Oh, dia lebih waktunya ya. Iya, karena kan dia udah bekerja ya kan. Mungkin ada rasa nggak mau bayar lagi, jadi BPJS memberi keringanan sangat-sangat ringan, bisa mencicil tunggakannya itu 36 bulan. Berarti kalau dia yang beralih segmen ke pekerja, yang pekerja swasta atau PNS mungkin ya, atau PNS ya, lagi dimudahkan. Jadi biasa mencicil maksimal 36 bulan dengan minimal bulanannya itu 35.000 Mul. Minimal ya. Nanti tagihannya cuma 100.000 bagi 36 tinggal berapa Mul gitu ya. Jadi syaratnya dia minimal tunggakan per bulan dibayarnya adalah 35.000. Enggak boleh lebih kecil dari itu gitu. Dan ini lebih mudah lagi syaratnya Mul. Kalau tadi PBPU itu hanya 4 bulan mulainya ya, minimal 4 bulan. Kalau untuk alih segmen itu 2 bulan Mul. Jadi kalau dia punya tunggakan 2 bulan, dia udah bisa masuk ke rehab ini gitu. Itu dia kalau untuk rehab. Nah, ada tanya lagi? Pelan-pelan Kak Din, slow-slow Kak Din. Oh, itu nyicilnya bayarnya di bank mana apa aja. Iya, jadi kan tadi sudah dipilih tuh tahapannya. Ada yang mungkin tadi misalnya 12 bulan atau mungkin lebih sedikit lagi tahapannya. Dia kalau bayar
kemana gitu? Apakah sama mungkin kayak bayar iuran seperti biasa? Atau mungkin ada treatment khusus dia mesti di channel tertentu? Atau mungkin ada kode khususnya begitu tadi? Oh, oke. Untuk sobat JKN yang udah kayaknya ini yang nanya kayaknya udah ngeklik deh nih. Udah oke, rehab kayaknya nih. Udah Sedikit masuk ke lagi sini. jadi nih ya. Udah sedikit lagi jadi. Ya, nanti kalau udah diklik mall, 1 jam setelah diklik itu udah bisa langsung bayar. Nah, kemana bayarnya? Sama, bayarnya kayak seperti biasa orang bayar iuran. Boleh ke bank, mobile banking bisa, tinggal klik sama pembayarannya. Nah, Jadi hanya hampir semua bank sebenarnya sudah jadi channel iya, pembayaran kita ya. iya. Jadi bayarnya sama kayak bayar iuran bulanan. Biasanya bayar di mana bisa di situ. Hanya saja tagihannya udah berubah menjadi tagihan yang sesuai dengan yang pilihan kita tadi. Itu, itu Maulana. Nah, Terus kalau misalnya tadi kayak pembayaran bertahap, dia tidak ada kayak DP gitu ya, harus minimal setengahnya, karena tahapannya dipilih sendiri gitu kan iya, ya? iya. Karena tahapannya dipilih sesuai dengan kemampuannya. Tidak harus DP setengahnya gitu, kayak mau beli mobil atau beli apa gitu, atau mau panjar booking Iya. apa kayak rumah makan atau gimana ya, Iya, nggak ada sayangnya, DP-nya ya? iya, ini saya nggak bisa munculi simulasinya nih, Mul. Iya, nggak apa-apa Kak Dini. Ini kita bukan presentasi kok. Ini kompor-kompor molotok Iya, aja nih. iya. Jadi kan misalnya kayak gini nih. Kita coba bandingin ya antara rehab yang lama dengan rehab 2.0. Kalau rehab yang lama itu kalau yang rehab yang baru inilah, yang baru ini aja kita bicarakan ya. Jadi dia sudah masuk bulan berjalannya mau harus dibayar di situ juga. Misalnya gini, gampangnya bulan menunggak bulan berapa Misalnya ya? tadi dia Coba kalau dia kasih 12 soal. bulan tadi misalnya. Yang gampang lah hitungannya kali ya. Dia 12 bulan menunggak sama bulan berjalan berarti ya. Ya, misalkan dia 12 bulan menunggak. Dia mau bayar 6 bulan. Nanti ditambahkan yang 6 bulannya, yang 6 bulan berjalannya ditambahkan. Oh, ditambahkan sama dengan hitung-hitungan. Hitungan yang nunggak 12 bulan tadi. Gitu. Jadi hanya ini memudahkan dari segi membayarnya nggak sekaligus. Nah, kan dulu zaman-zaman dulunya masyarakat tuh bilang dicicil dong, ini nggak sanggup nih kalau bayarnya sekaligus cicil gitu. Akhirnya dibuatlah mencicilnya dengan beberapa mekanisme tadi gitu. Jadi dia kalau menunggak 12 bulan, dia mau 6 bulan, 12 bulannya itu dihitung ditambah dengan bulanan untuk 6 bulan ke depan. Sudah kehitung ya. Gitu, nanti udah terhitung. Makanya emang lebih gampang nih langsung simulasi nih, Mul. Tapi kalau dia pesertanya. tadi kayak dia sudah bekerja atau sudah ditanggung perusahaan, berarti nggak kehitung lagi dong bulanannya. Enggak. Dia hanya yang 12 tadi dia aja. langsung bagi berapa dia mau. Maksimal 36 bulan, minimal tunggakannya 35.000 tagihannya gitu. Lebih mudah memang kalau untuk yang sudah pindah sih. Tapi mudah juga untuk yang mau bayar nyicil daripada nggak aktif-aktif ya. Kalau misalnya nih Kak, dia tadi kita balik ke contoh tadi ya kali ya 12 bulan, dia 6 tahapan, dia di tahapan kedua udah bayar, tahapan ketiga dia nunggak lagi nih, dia nggak bayar nih sesuai tahapannya. Itu konsekuensinya gimana tuh Kak? Nanti double di bulan berikutnya. Oh, dia tetap ketagih tahapan 3 gabung ke tagihan dia yang tahap 4. Karena tetap kan dia jadwal pembayaran itu sampai akhir terakumulasi atau ya sampai clear dulu lah tahapan itu ya. Dia milih 6 bulan maka dia diakumulasi ke 6 bulan yang dia janji tadi gitu. Kayak gitu. Sebagai informasi ya Mul, tahun 2024 Mul. Jadi banyak loh sebenarnya ya Sobat JKN, ini udah banyak peserta yang mengakses layanan program JKN ini. Program JKN, rehab. Jadi tahun 2004 per Desember secara nasional itu tercatat udah 1,7 juta peserta yang memanfaatkan rehab. Nah, yang menggunakan rehab ini. Iya, karena memang prinsipnya rehab ini ya berarti tadi dari penjelasan tadi ini sebenarnya ya salah satu kemudahan yang diberikan BPJS daripada kalau memang kita tidak bisa mencicil keseluruhan, daripada mungkin tidak terbayar, maka bisa dikasih alternatif untuk dicicil. Iya, gitu. Nah, untuk ini ya, untuk informasi juga, untuk kedutaan wilayah 1 ini, itu udah 465.000 orang
yang sudah mengakses atau memanfaatkan aplikasi program rehab ini. Artinya banyak yang memanfaatkan gitu. Nah, sarannya lagi sehat-sehat gini ya kan dicicil. Jangan nanti sakit, karena kalau udah sakit baru melunasin itu double combo stresnya gitu. Pertama membayar tunggakan. Yang kedua kalau dia mengakses rumah sakit dia kena denda layanan. Belum lagi stresnya. Karena double kan jadinya, jadi 2 kali bayar tunggakan plus denda layanan. Belum lagi mikir yang sedang sakit ini ya. Iya, belum mikir yang sakit. Jadi yang lagi sehat-sehat, yang ada tunggakannya, alhamdulillah lah ya sehat semua lah peserta JKN ini ya. Yang lagi sehat langsung cus lah ke mobil JKN-nya. Langsung disimulasikan, bagian nunggak nih, simulasikan. Nah, gitu. Gitu Maulana. Kalau kita beralih nih ke isu yang belakangan hangat nih, senggol sedikit aja Kak Dit. Jadi ada pemberitaan tuh kan katanya tunggakan BPJS mau dihapus. Jadi kita perlu edukasi nih sobat-sobat JKN ini. Jadi kita ada program cicilan, tapi isu-isu di luar kan untuk dia bakal dihapus. Jadi ngapain saya nyicil, ngapain saya bayar iuran, toh nanti bakal dihapuskan. Itu gimana sih sebenarnya prinsipnya itu Kak Din? Hot kali ya isunya ya. Nih Cak Imin baru tadi pagi baru baca lagi katanya peserta yang mau mengakses untuk pemutihan harus registrasi ulang. Ya, dari Pak Menteri bilang registrasi ulang. Ada tuh nanti isunya itu adalah ini hanya bisa diakses oleh peserta-peserta yang kurang mampu gitu, yang kelas 3. Katanya lagi ada yang sudah beralih ke PBI. Jadi kan yang sampai hari ini yang kita dengar aturannya udah ada tuh Kak Dit. Udah ada belum peraturan yang mengatur soal itu? Sama-sama lah mulia sampai hari ini belum ada peraturan presidennya ya. Jadi secara BPJS, kalau dari BPJS-nya sih sendiri kita pokoknya manut aja apa yang disuruh pemerintah gitu Mol. Ya, kita taat regulasi. Kalau kata Pak Presiden keluar perpresnya hari ini jalankan, kita jalanin gitu ya. Jadi prinsipnya BPJS Kesehatan sebagai badan publik melaksanakan ketentuan yang berlaku. Iya. Jadi kalau memang sudah diinstruksikan A, maka kita akan laksanakan. Namun saat ini berarti belum ada instruksi yang menjelaskan terkait penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Iya. Sampai hari ini belum ada. Jadi masih relevan lah berarti ya tema kita terkait iuran BPJS dan cicilannya. Karena kalaupun ini jadi dihapuskan tunggakan, isu-isu yang beredar memang sebenarnya ya kenapa butuh registrasi kata Caimin, kata Menko Pembangunan Manusia ya. Berarti kan memang ya akan ada selektif, tidak seluruhnya akan dihapuskan tunggakannya. Sampai berita hari ini ya Mol ya. Sampai siapa mau kita dengar ya Pak Menteri lah dulu ya. Karena belum resmi. Jadi ada sampai pagi tadi kalau nggak salah saya baca di ini pagi tadi tuh baru Pak Caimin bilang Pak Menteri bilang ya. Pak Menteri bilang itu ada registrasi ulang. Tapi dari BPJS sendiri teknisnya kita masih menunggu peraturan presiden. Jadi bagi sobat JKN yang mampu ya dibayar iurannya karena memang sifatnya ini kan gotong royong. Iya, jadi bagi yang mampu berhubung bulan November juga nih kan. Jadi kita ingatkan nih ke sobat-sobat JKN 10 November tuh kan Hari Pahlawan. Kapan lagi kita jadi pahlawan di masa sekarang ini? Dengan membayar iuran JKN bergotong royong bareng-bareng. Iya. Pahlawan JKN ya. Kita jadi pahlawan bagi bangsa. Iuran yang kita bayarkan itu akan digunakan untuk membayar peserta yang sakit. Nah, kalau jangan kita mikir loh orang lain semuanya diputihkan tunggakan. Nah, sebenarnya itu kan hanya segmen PBPU, kan ada segmen pekerja swasta. Iya, betul. Ada lagi yang mungkin PNS, TNI Polri itu juga dipotong gajinya, penghasilannya, dibayarkan iurannya, itu juga bergotong royong. Jadi peserta PBPU yang mampu ya dibayar iurannya. Mari kita bersama-sama bergotong royong untuk menyediakan dana yang akan digunakan untuk peserta yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit. Jadi prinsipnya begitu ya. Biar mungkin baiknya mungkin kalau diskusi seperti ini ya sepaham dulu. Kadang ada yang komen negatif di berbagai sosmed gitu kan. Lantas ngapain tuh kita bayar iuran? Ya agak sulit mungkin nemu atau berbalas komen seperti itu kalau mungkin pemahamannya nggak sama ya. Karena prinsip asuransi sosial ini kan memang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi memang harusnya kita bergotong royong,
bareng-bareng nih bayar iuran, yang mampu dibayar iurannya, yang tidak mampu sebenarnya sudah ada 98 juta itu penduduk kan ditanggung oleh pemerintah pusat itu ya, melalui PBIJK nama programnya, dan pemerintah daerah juga masing-masing sudah menanggung penduduk di wilayahnya, sebagian itu pasti ditanggung pemerintah daerah masing-masing, dan sebagian lagi yang mampu ya silakan dibayar iurannya. Ada juga yang pekerja swasta juga dipotong iurannya. Jadi BPJS ini atau program jaminan kesehatan nasional ini adalah wujud nyata gotong royong anak bangsa sebenarnya. Iya, betul. Itu. Jadi terima kasih kita nih Mul sama peserta-peserta atau sobat JKN yang sehat, yang tetap rutin bayar iuran, apresiasi setinggi-tingginya udah jadi pahlawan JKN ya, pahlawan JKN, karena dengan iuran yang dibayarkan secara rutin itu banyak sekali masyarakat yang saat ini sedang mengakses layanan, yang sedang sakit tuh terbantu gitu Mul. Banyak udah seliweran, tinggal buka tagarnya aja nih BPJS kesehatan. Nah, kalau follow akun kita juga nanti kan bakal ke-hit sama akun-akun kita yang lain di daerah. Ya, jadi silakan sobat-sobat JKN yang sudah rutin membayar tuh untuk terus bersemangat membayar, membaca testimoni dari peserta-peserta JKN yang sudah tertolong gitu. Betapa harunya mereka gitu bisa mengakses tanpa membayar lagi ya kan Mul gitu. Ya, terima kasih sobat JKN. Oke, mungkin cukup live kita. Coba tengok yang terakhir ada nggak? Hari ini dengan berterima kasihnya Kak Dini tadi ke seluruh sobat JKN atas partisipasinya bersama-sama gotong royong dalam mensukseskan program jaminan kesehatan nasional. Kita akhiri podcast kita dan live on air gabung deh ya ini satu kesatuan. Kita akhiri live kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sobat JKN, sehat selalu.